Siapa di antara kita yang belum punya pengalaman menempuh perjalanan dengan naik bis? Aku rasa semua sudah pernah merasakan yang namanya naik bis kan? Rasanya ya menyenangkan, kayak kita naik kendaraan lain begitu. Yang bikin beda adalah ukuran kendaraannya yang relatif besar, jadi bisa menampung banyak orang. Dan karena banyak orang ini, suasana dalam bis juga pastinya jadi rame. Ada yang ngerasa nyaman naik bis, tapi ada juga yang kebalikannya. Cerita-cerita yang mau aku bagikan kali ini punya latar tempat di bis. Coba kalian dengar sampai selesai, lalu katakan padaku, apakah mereka termasuk yang nyaman naik bis atau kebalikannya? Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Sebelum aku lanjut ke cerita kali ini, subscribe dulu sobat-sobat yang suka mencari informasi dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita lewat cerita. Kisah ini dibagikan oleh akun IG @hebosto alias Hebi Agus Kurnia lewat story-nya di tanggal 20 Juni 2019. Saat itu, dia ini sedang naik bis dari Cikampek menuju Bandung. Katanya kira-kira 3,5 jam perjalanan gitu ya. Nah, sementara bis melaju itu, tiba-tiba sekitar pukul 8 malam, lampu kabin yang tadinya mati tiba-tiba menyala. Suasana dalam bis yang tadinya gelap jadi terang. Otomatis kita jadi bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Bukannya merasa lega karena suasana bis jadi terang, Hebi malah mendapat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia lihat semua penumpang yang ada dalam bis itu duduk dengan tegang. Tidak ada ekspresi di wajah mereka dan juga wajah mereka semua itu pucat-pucat. Tidak lama setelah itu, masih sementara berpikir ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam bis ini, tiba-tiba dia mencium bau anyir di dalam bis itu. Entah dari mana asalnya, yang jelas bau itu lewat begitu saja. Tidak berhenti sampai di situ, lampu kabin tiba-tiba padam. Mati, kemudian tidak lama menyala kembali. Masih mencoba berpikir positif, Hebi berpikir kalau mati nyalanya lampu itu mungkin sebuah kode dari sang supir bahwa ada bahaya di luar bis. Entah itu copet atau bahaya apa yang sedang dialami di luar sana. Sehingga sang sopir sengaja membuat lampu kabin mati nyala seperti itu untuk memberitahu ke penumpang. Tapi hal anehnya tidak berhenti di situ saja. Perjalanan yang biasanya dia tempuh ini terasa begitu lama kali ini. Hebi merasa sudah duduk berjam-jam lamanya sampai akhirnya dia tiba di terminal tujuan. Dan entah pernah melakukan ini atau tidak sebelumnya, yang jelas kali ini Hebi tiba-tiba menyempatkan diri untuk selfie dulu di dalam bis. Buat kenang-kenangan, kali aja naik bis unik ini lagi. Begitu kira-kira yang ada di pikirannya. Setelah bis berhenti, dia pun turun. Tapi sebelumnya, dia menyerahkan uang ongkos perjalanan yang biasanya di awal perjalanan atau setidaknya di tengah-tengah, itu kondektur sudah meminta. Tapi ini sampai dia turun, itu tidak diminta. Hebi pikir, mungkin di bis ini memang begini caranya. Bayar ongkosnya nanti waktu turun, bukan seperti biasanya. Tapi tanpa dia duga, si kondektur malah menolak ongkos yang diberikannya. Wah, bis ini lagi beramal kali ya, tebaknya dalam hati karena ditolak itu. Ya sudah, akhirnya pun dia pergi. Waktu di rumah, dia melihat foto selfie yang tadi dia ambil, dia jadi syok lagi karena di dalam foto itu tidak ada gambar penumpang lain selain dirinya sendiri. Merinding nggak kalau kalian jadi Hebi? Cerita ini dialami oleh seorang pria yang waktu itu mau pulang ke Sukabumi. Dia menunggu lama di stasiun Bandung, tapi tidak ada satupun bis ke arah Sukabumi yang terparkir ataupun lewat. Karena menunggu lama dan udara malam yang semakin dingin, dia jadi merasa ingin buang air kecil. Dia tengok kiri kanan, tapi dia tidak melihat ada toilet di dekat situ. Akhirnya, karena mau cepat-cepat dan takut kalau sampai ketinggalan bis, yang bisa saja datang sewaktu-waktu atau malah lewat waktu dia kencing, dia pun memilih untuk menuntaskan hajatnya itu di bawah pohon besar di dekat situ. Kok pas selesai buang air itu dilihatnya sebuah bis jurusan Sukabumi lewat. Langsung saja pria ini, sebut saja namanya Bobby, naik ke dalam bis itu. Seperti biasanya dalam bis, Bobby langsung cari tempat.
yang kebetulan saat itu dia dapat tempat di bangku kedua dari depan sebelah kiri. Beruntung loh dia bisa dapat tempat duduk saat itu, karena bis yang dinaikinya dalam keadaan ramai penumpang. Akhirnya bus itu mulai jalan, dan Bobby mulai merasa mengantuk. Dia pun menyamankan posisi duduk lalu mulai memejamkan mata. Sayangnya penumpang-penumpang di situ lumayan ribut suaranya. Ada suara kakek-kakek yang sedang batuk-batuk, bayi yang menangis cukup keras, dan juga suara ibu-ibu yang lagi ngobrol. Dan itu semua membuat Bobby tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi tidak lama, suasana yang tadinya rame itu sekarang tiba-tiba jadi hening, sunyi. Dan setelah itu hidungnya Bobby mencium aroma bunga melati yang sangat kuat. Yang ternyata setelah dia lihat, asalnya itu dari seorang wanita berpakaian sinden yang duduknya itu di deret kursi sebelah kanan satu baris dengannya. Aneh kan? Di bis seperti ini, di zaman modern, masih ada wanita berpakaian sinden naik angkutan umum lagi. Saking kuatnya bau itu, Bobby sampai melihat ke arah wanita itu dan mata mereka beradu tatap. Tiba-tiba wanita itu senyum sama dia. Merasa agak aneh, Bobby pun fokus kembali untuk tidur setelah membalas sekilas senyum yang diberikan wanita tadi itu. Tapi seperti sebelumnya, dia masih juga merasa gelisah. Dan kali ini malah dia tidak bisa tidur sama sekali. Saat itu dia membuka matanya lagi, lalu sambil melihat keadaan sekitar di dalam bis itu, si Bobby ini dibuat terkejut dengan munculnya kepulan asap di bagian belakang bis yang tiba-tiba berubah jadi sesosok pocong. Spontan dia mengalihkan pandangannya. Dia mencoba mencerna apa yang baru dia lihat. Tapi baru saja dia mencoba berpikir apa yang tadi itu dia lihat, bis tiba-tiba direm mendadak karena menabrak seorang supir ojek di depan sana. Kaget dengan kejadian itu, refleksnya Bobby langsung membawa dirinya turun dari bis. Sementara itu tidak ada satupun penumpang, yang lain ikut turun, termasuk dengan si supir bis. Bobby nanya ke bapak ojek itu, "Mana yang luka, Pak? Kok Bapak nggak berdiri-berdiri?" Si bapak ojek itu malah menatap Bobby lalu balik bertanya, "Kamu setan apa manusia?" Bobby jadi semakin bingung dengan pertanyaan bapak itu. "Kamu sadar nggak tadi itu kamu naik apa?" Ya, Bobby pun menjawab, "Saya naik bis." "Yang kamu naiki tadi itu bukan bis, tapi keranda terbang yang digotong sama 4 pocong terbang. Sadar nggak?" Bobby yang nggak yakin sama apa yang dibilang bapak ojek ini mengecek bis yang tadi ditumpanginya, dan ternyata memang bisnya sudah tidak ada di situ. Hanya ada dia dan bapak ojek itu saja sekarang. Dan ternyata menurut cerita dari bapak ojek ini, tempat di mana Bobby turun ini dulunya pernah terjadi kecelakaan antara bis yang penuh dengan penumpang dan mobil jenazah. Dan semua penumpang dalam bis itu semuanya tidak selamat. Apa yang kalian lakukan kalau kalian jadi Bobby? Coba komen di bawah. Cerita yang terakhir ini juga tidak kalah bikin merinding. Di mana waktu itu seorang ibu sedang menunggu bis jurusan Surabaya di pinggir jalan di Banyuwangi. Dan karena berangkatnya sudah malam, ibu ini berpikir pasti nanti akan cukup larut sampai di Surabaya. Tapi mungkin karena sudah biasa dan dipikir karena di tahun 97 itu keadaan jalanan kan sudah ramai di mana-mana. Jadi tidak adalah yang perlu terlalu ditakuti kalau menempuh perjalanan malam seperti ini. Yang perlu itu justru waspada, karena copet sama begal masih lumayan banyak di beberapa tempat yang cenderung sepi. Winarsih, nama ibu ini akhirnya naik sebuah bis yang lewat dengan penumpang yang lumayan penuh. Dia mencari bangku kosong untuk duduk dan akhirnya dapat. Perasaannya agak nggak nyaman sih sebetulnya sejak awal naik tadi. Tapi kalau dia tidak naik bis yang ini, takutnya akan semakin malam lagi perjalanannya nanti, atau malah nggak akan ada bis yang lewat setelah ini. Berusaha berpikir positif supaya nggak semakin parno, Winarsih ini berpikir kalau penumpang-penumpang dalam bis ini adalah orang-orang yang baru pulang wisata dari Bali. Tapi yang bikin merinding adalah semua penumpang ini pakaiannya sama-sama warna putih, semuanya tanpa terkecuali. Dan mereka seperti sedang tertidur pulas, dengan bagian kepala yang ditutupi tudung kain warna putih juga. Belum lama berjalan, kondektur pun seperti biasa datang dan menyodorkan tiket untuk dibayar ke Winarsih. Winarsih pun membayar tiket itu, tapi kondektur ini seperti tidak mau melihat ke arah Winarsih. Jadi dia cuma menunduk gitu aja, menatap tiket yang dibawa.
Ya sudahlah, Winarsi pun akhirnya berencana mau tidur setelah dia selesai membayar tiket. Ini hal yang biasa ya, kalau naik bis itu memang kebanyakan orang akan menghabiskan waktu untuk tidur, supaya berapa lama pun perjalanan yang ditempuh tidak akan terasa. Dan kenapa orang sering memilih perjalanan malam hari? Karena saat itu mereka bisa istirahat selama perjalanan, dan tahu-tahu nyampe ke tujuan gitu aja. Tidak terasa membosankan. Tapi belum lagi Winarsi ini memejamkan mata, bis yang dinaikinya ini tiba-tiba sudah sampai di terminal Bungurasi, Surabaya. Kaget sekali Winarsi saat itu. Dia lihat jam tangannya, dan ternyata hanya 5 menit saja perjalanannya ini. Tadi Winarsi berangkat jam 9 malam, dan dia sampai di terminal Bungurasi jam 9:05. Bis macam apa yang jalannya secepat itu? Secepat-cepatnya, ya tidak 5 menit juga dong perjalanan Banyuwangi-Surabaya yang normalnya 5-6 jam perjalanan itu. Alhasil Winarsi yang mengalaminya pun jadi seperti orang linglung waktu turun dari bis, yang hanya berhenti di depan pintu terminal. Pengalaman-pengalaman horor memang gak setiap orang mengalaminya. Jadi untuk percaya atau tidak, itu kembali ke kita masing-masing. Dan setiap kita mungkin saja mengalaminya di saat kita merasa gak mungkin terjadi sama aku. Sekian dulu laporan pos horor kali ini. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa like dan share. Sampai ketemu lagi di voice story berikutnya. Bye!